warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat qudrat dan iradahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, pekerjaan kita dicatat menjadi amalan sholihah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Ustaz Adam, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah Taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Agama yang dibawanya merupakan risalahnya, merupakan risalah yang menyempurnakan risalah para rasul terdahulu. Risalah Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada semua manusia dan berlaku sampai akhir zaman. Al-Quran, kitab suci yang dibawa, berisi ajaran untuk seluruh manusia, bahkan jin yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ajaran tidak terbatas waktu dan tempat, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun sampai datangnya kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Melalui rangkaian ayat di atas, Allah Ta'ala menjelaskan fungsi utama diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk jin dan manusia yang beriman kepadanya, sehingga segenap umatnya dapat selamat dari azab dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Dan Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan baik mukmin maupun kafir, Allah Ta'ala menyeru Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama yuha ilayya annama ilahu wahid, fahal antum muslimun." Qul, katakanlah Muhammad, innama yuha, sesungguhnya apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama ilahukum, ialah bahwa Tuhanmu ilahu wahid, Tuhan yang esa. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu telah berseru dari kepadanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 108. Dan begitu juga Allah berfirman, laqad kana lakum bi uswatun Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah
dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama buistu litumamina kamaril akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terdapat 4 arti kata rahmat. Pertama, balas kasih. Yang kedua, kerohiman. Yang ketiga, karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berkah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi. Contoh, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada di masjid ini. Juga kayak orangnya dahulu belah sampai lahir, akhirnya ketemu orang Garut, orang Tasik, ketemu di Masjid Muhajirin. Cara gitu tuh. Ayah, saya sendiri tidak tahu akan duduk di masjid ini, komplek ini, ketemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulah di komplek GBH dan bisa sholat di Masjid Muhajirin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan bisa bertemu di tempat ini. Betul, Pak? Rahmat terdiri 3 huruf, Roh, Ha, dan Mim. Menurut Ibnu Faris dalam Maqasid Al-Lughat, setiap kata Arab yang berakar dari 3 huruf, Roh, Ha, dan Mim memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Sedangkan menurut As-Sabihani dalam Mufradat Abdani, Al-Quran kata rahmat berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Terkadang rahmat hanya khusus berarti kelembutan, kadang juga hanya berarti berbuat baik. Pada dasarnya rahmat kasih sayang itu berasal dari Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah Subhanahu wa taala ada sumber rahmat kasih sayang yang terbesar di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi diri kita sendiri sifat rahmat dan kasih sayang. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ayat ke-12, kata ba'ala nafsi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fa la yu'minun. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang kepada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak didahulukan lagi orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Sebagaimana umumnya sejumlah kata-kata yang termuat di dalam Al-Quranul Karim mempunyai makna lebih dari satu atau sering disebut dalam ilmu tafsir, dan Al-Quran sebagai mushaf. Padahal dalam Al-Quran kata rahmat disebutkan sebanyak 145 kali. Kesemuanya mempunyai keragaman makna sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang pertama, rahmat bermakna agama Islam. Karena ini bisa kita dapati dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 31, yudkhilu may yasha'u bi rahmah wadzalimina adalahum adaban alim. Dia memasukkan siapapun yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya surga, adapun bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Justru dengan adanya rahmat Allah kita memeluk agama Islam, dan Allah akan menjamin kepada orang yang beragama Islam dan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh, banyak Allah telah memberikan solusi kepada kita agar kita sebagai umat Islam mendapatkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita lepas dari agama Islam, kapanpun dimanapun, sampai kita mati harus mengucapkan kalimat
sadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya kita tetap teguh di dalam pendirian agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 105, wallahu yahrasu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil adim. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Arti pertama ini secara langsung menyiratkan sebuah pesan bahwa agama Islam itu ada untuk rahmat kasih sayang terhadap alam semesta, sehingga tidaklah heran jika kita sering mendengarkan jargon Islam rahmatan lil alamin. Menariknya kata rahmatan yang berarti Islam ini pasti bersandar pada kata ganti orang ketiga. Yang kedua, rahmat berarti taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal kebaikan. Saya sering mengucapkan mudah-mudahan semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Nah, ini taufik hidayah. Bapak, tidak mungkin Bapak ada di tempat ini kalau tidak diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi malam Pak ada 2 pertandingan ya Pak, yang menarik. Pertama Omaska, yang kedua Persib. Pantas we jeung tidak, padahal sudah disediakan 4 tahun ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan yang hadir ini berarti diberi taufik oleh Allah supaya semua ini mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itu benar Pak di dalam Al-Qur'an. Kalau kita bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat subuh dan tadabbur Al-Qur'an, mungkin kita orang termasuk orang yang khasirun, orang yang rugi dunia maupun rugi di akhirat. Pak, Bapak sering tertawanya. Suka tertawa Pak? Apabila mendengar yang mengenakan, suka tertawa. Banyak tertawa atau banyaknya menangis? Banyak tertawa. Naik sepeda, ada wanita cantik gitu ya, suka tertawa Pak? Nah, subhanallah. Padahal di Al-Quran itu disebutkan tertawa dan menangis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di surat An-Nahl ayat ke-53, surat ke-53 ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jangan dikira tertawa dan menangis itu tidak dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya Pak, barusan sudah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Namanya nomor urang aya kabungan senang tertawa. Lamun aya kasedih urang mau masuk naon? Dicarikan ku istri sedih. Maksud dicarikan ku istri? Hah? Maksud dicarikan ku istri? Lamun aya kata eta istri Pak. Wah, wek ka urang teh nya. Masa kitu? Wah, jadinya Pak, kalau yang namanya ingatan istri Pak, dari mulai nikah, dari mulai pacaran sampai nikah sampai usia akhir-akhirnya sekolahnya, subhanallah, sampai sekarang ada kesalahan suami. Eta indah we, lamun aya pasangan sampai bebiadat baheula we si bapak teh kieu. Masa kitu Pak? Paling daya ingatan paling paling kuat adalah sisi. Dibejakeun jangan gampang pakai dosa. Supaya membuktikan seperti itu. Kalau ada suami istri ke suami, cari kata, wah, subhanallah, dulu ulang sudah kemana? Ada istri mah ikut terkena. Osok itu Pak. Jadi pada
Lamun suami mah bohong gitunya. Bohong suami mah subhanallah ya. Wah ingat subhanallah ya. Tapi istri apabila kita ada kesalahan waktu dulu sampai sekarang juga suka ingat. Makanya hati-hati terhadap istri. Maka tertawa dan menangis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surat An-Najm surat ke-20 surat ke-53 ayat 43. Senyum adalah sedekah. Betul Pak, senyum sedekah? Ulama tua yang bilang senyumnya. Tapi ulang mau senyum terus, tiap jelema senyum terus jadi seakan geronya. Ya, subhanallah kita senyum ada senyum gitu, ketemu senyum. Tapi karena senyum itu adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tabassum uma bi wajhi akhi kala kasodaka. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 1956. Berbicara dengan izin Allah. Suka kita berbicara Pak? Lamun urang manggi aya kanuna bicara, urang terus goes, wah bahagia happy, bicara teh pada manusia. Sampai buat YouTube kepada Allah. Bicara aja subhanallah ya. Jadi bicara dengan izin Allah itu ada diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Di surah Al-Maidah surat kelima ayat 110. Allah berfirman, "Tukal limun nasa bi mahdi wa kahla." Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih buaya dan sedang dewasa. Malah berbicara tersebut itu dari mulai kecil, dari mulai orang ya, gini kurang lamun buka incu ini usia 1 tahun, dia mulai 8 bulan mulai ayah bapak gitu, abah kan gitunya sampai 2 tahun 5 tahun kan semuanya bicara. Malah ada yang baru lahir bisa bicara. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ketika lahir, dilahirkan oleh Siti Maryam, karena Siti Maryam banyak diolok-olokkan pada waktu itu, menganggap kepada Siti Maryam itu mempunyai anak yang tidak punya bapak. Siti Maryam itu diam. Begitu datang ke kumpulan banyak orang, wah diolok-olok luar biasa. Ternyata Siti Maryam berbicara, wahai yang mengolok-olok, tanya ke bayi ini. Masa bayi bisa ngomong, masa bayi bisa bicara? Ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berbicara. Kami ini bukan anak zina, bukan apa-apa, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Isa Subhanallah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Apalagi kita sudah dewasa, banyak bicara, banyak diamnya, banyak bicaranya. Tadi banyak bicaranya, gitu ya. Pantaslah Allah mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, tukallimun nasa bil mahdi wa kahla. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaya dan setelah dewasa. Quran surat 5 ayat 110. Dia juga ada diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Lamun urang aya kakeul, lamun urang aya kapusing, suka diam. Kunaon atuh maneh teh ngomong bae? Keur teu paruruh bae cenah kitu kan ya, subhanallah. Nah, lamun tur aya semangat, wah, aya happy mau bicara. Sangat disebutkan. Ya, ketika kita ada kurang berkenan di hati, diam ya 1000 bahasa. Ya, masuk itu Pak? Masuk kan? Gitu ya. Padahal diam di sini adalah apabila dibacakan Al-Qur'an supaya mendapat rahmat dari Allah. Ya, dengarkan bacaan tersebut.
Seperti imam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita yang sebagai makmum dia mendengarkan. Apabila ada yang salah, berbungkam oleh si makmum. Kosong itu Pak? Alhamdulillah. Mana Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika ada orang yang membaca Al-Quran, dia dengarkanlah supaya kita mendapat rahmat. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dan diam. Tuh, imam umaha ayat bacakan Al-Quran diturutan deh gitu kan. Supaya mendapat rahmat oleh Allah. Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Pingin rahmat dari Allah Pak? Pingin rahmat dari Allah Pak? Alhamdulillah. Ada orang mau apalkan nanti tadi nanya. Ada baca Al-Quran teh, wah ngobrol terus gitu kan. Nah, diobrol ngalakan itu teuing tah. Aya untung atau rugi teh pokoknya. Subhanallah. Itu kebiasaan manusia. Cuma kalau kita kan sudah belajar sekarang, ketika ada bacaan Al-Quran dibacakan, ya gitu, dengarkan, menyimak Al-Quran bacaan tersebut, supaya kita mendapatkan la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, subhanallah. Dan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabtu hukmu wa qalilul fa'iluhu. Diam itu kumpulan dari hikmah-hikmah dan sedikit yang melakukannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Benar bisa eta hadis. Jalma anu sok diam teh mendengarkan Al-Qur'an sedikit sekali saja. Pantas anu apa artinya? Kamu diberi rahmat oleh Allah, tetapi orang yang diberi rahmat oleh Allah kan ngobrol gitu apabila dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Yang ketiga, rahmat bermakna keimanan. Contohnya dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 28, ia mendatangkan bagiku keimanan, rahmat dari sisinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atani rahmatan min indihi fa umiyat alaikum, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Dan begitu juga di surat Hud surat ke-11 ayat 63, wa atani minhu rahmatan pamai yumsuruni minallahi asaitu, dan diberi rahmat aku kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dan ajab Allah jika aku mendurhakainya. Hadirin ya, wal hadirat yang saya hormati, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau lama suka ngantuknya, cukup sekian. Karena tadi sudah ada aba-aba sudah siap, begitunya bisa kelemahan deh gitu ya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada berguna dan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.